Kenapa? Saya tersinggung sama perkataannya dia. Perasaan saya terluka, jiwa, pikiran, perasaan dan kehendak. Waktu perasaan terluka, pikiran ini, otak ini memerintah pada kehendak, bunuh. Makanya Tuhan Yesus bilang, seorang pembunuh itu adalah seorang pembenci manusia. Siapa membenci sesamanya manusia, dia adalah seorang pembunuh manusia. Karena pembunuhan bisa timbul dari rasa benci, sakit hati, kecewa. Jiwa ini yang memerintah. Luar biasa, dan tema gereja hari-hari ini adalah tentang bagaimana kita bertumbuh bersama ya, dan semua dimulai dari keluarga. Ya, saya percaya iman yang luar biasa itu dimulai dari dalam keluarga. Bahkan Tuhan, ketika Tuhan memanggil bangsa Israel itu keluar dari tanah perbudakan di Mesir dan akan membawa mereka ke tanah perjanjian, Tuhan berulang kali memperingatkan saudara bahwa semua itu dimulai dari dalam keluarga. Di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6, kita buka bersama Ulangan pasal yang ke-6. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13 ya. Apa yang Tuhan pesankan kepada Musa? Di sana judul perikopnya, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama ya, kita lihat. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Kalau ayat ini dikatakan inilah perintah, inilah ketetapan, inilah peraturan, ini penegasan semua loh saudara. Kira-kira ini penting atau tidak? Sangat penting ya. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan. Ya, katanya gini, peraturan itu dibuat untuk peraturan dibuat untuk apa? Dilakukan, bukan dilanggar. Ya. Jadi Tuhan tuh kasih aturan, perintah, ketetapan. Ya, kalau Tuhan yang kasih aturan, perintah, ketetapan, kira-kira kalau kita lakukan mendatangkan keuntungan enggak? Sangatlah. Ya, kalau tidak dilakukan mendatangkan kerugian. Kan Tuhan itu yang tahu kan jalan hidup kita, benar apa benar? Cuma memang Tuhan sama manusia beda tipis. Tuhan Maha tahu, manusia kok tahu? Bertobat ya, berarti banyak yang so tahu di sini. Karena Tuhan itu Maha tahu apa peraturan dan perintahnya itu. Saudara mau enggak mendengar? Ini penting loh. Kita bersyukur. Walaupun kita enggak ada di zaman Musa dulu, tapi kita bisa membaca aturan Tuhan lewat firman Tuhan. Walaupun kita enggak ada di zaman Yosua, kita bisa tahu apa yang Tuhan bilang sama Yosua dan kita bisa nuruti dan hidup kita bisa diberkati. Walaupun kita nggak ada di zamannya Daud, tapi kita bisa membaca apa yang Tuhan sampaikan bagi Daud. Cuma persoalannya kita ini mau nggak? Amin. Semua juga orang di sini tahu bagaimana untuk bisa kurus, ya enggak? Tahu, kita tahu, sudah tahu, sangat tahu. Saya dan suami itu tiap pagi nih, sebenarnya kurus itu gampang loh. Iya loh, tapi kok ya susah ya. Sudah tahu, enggak usah makan, berhenti jam 6 sore, olahraga, lakukan itu coba. Ya enggak usah lama-lama, 2 minggu aja pasti turun kok. Ya Pak ya. Tapi sulit enggak? Tadi bilangnya gampang, sekarang sulit. Nah kayak gitu saudara. Ya firman Tuhan tuh berkata gini, aku ini memberikan kamu perintah. Perintah-perintahku itu tidak susah kata Tuhan. Tidak susah kalau mau dilakukan. Semua kembali ke niat kan? Niat. Harus ada niat. Nah ini yang Tuhan bilang begini, ayat 2. Supaya apa saudara? Kalau kita melakukan perintah, ketetapan dan aturan Tuhan itu, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan.
Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu supaya apa? Lanjut umurmu. Amin. Cuma itu saja yang Tuhan minta loh sebenarnya orang Kristen ini. Kita ini berpegang yuk pada firman Tuhan. Berpegang pada ketetapan Tuhan. Ayat 3, maka dengarlah hai orang Israel, dengarlah hai jemaat GMS, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan Tuhan itu sebenarnya sudah menyediakan semuanya. Kita ini sedang dibawa ke negeri yang berlimpah-limpah berkatnya. Persoalannya, kita mau nggak hidup melakukan firman Tuhan? Itu aja saudara. Kalau kita nggak mau, ya itu pilihan kita. Lalu dikatakan begini, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 5 baca sama-sama dengan suara yang kuat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini loh perintah yang dikasih sama kita ini. Bahkan Yesus mengulangi perintah ini. Ya. Dikatakan bahwa ya perintah itu cuma ini. Sebenarnya seluruh Alkitab, hukum Taurat dalam kitab para nabi kalau disimpulkan cuma dapat 2 hukum. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Alkitab, hukum semua kitab para nabi, semua ajaran Tuhan kalau dirangkum cuma dapat 2 hukum. Sedikit enggak? Sedikit sekali toh. Nih ya. Ada orang yang datang sama Yesus, Tuhan kasih tahu dong hukum mana yang harus aku lakukan supaya aku ini bisa masuk dalam kerajaan surga. Karena kan banyak nih. Dia bilang aduh terlalu banyak kalau saya mau lakukan semua. Tuhan Yesus itu memang berhikmat dan penuh hikmat. Tuhan bilang cuma 2 hukum kok yang harus kamu lakukan. Karena semua ya firman Tuhan, semua kitab para nabi, hukum Taurat kalau disimpulkan tuh cuma dapat 2 hukum. Cuma 2 hukum. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Baru engkau bisa mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau orang gak mengasihi Tuhan tapi dia bilang dia mengasihi sesama, itu pencitraan. Karena Tuhan Yesus bilang, gak mungkin kamu bisa mengasihi Tuhan yang tidak kau lihat. Kalau kau tidak bisa juga mengasihi manusia yang engkau lihat. Jadi ini ada timbal balik saudara. Harus dua-duanya. Dikatakan Tuhan tuh cuma minta, ayo ajarkan ini kepada anak cucumu supaya baik keadaanmu. Kenapa hidup manusia itu tidak baik? Karena ngeyel, nggak mau nurut sama firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Tuhan itu melihat hati. Lalu kasih Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa. Di dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan dan kehendak. Kau nggak bisa cuma gini, aku mengasihi Tuhan kok dengan perasaanku. Tapi tidak dengan kehendakku, tidak dengan segenap ya roh, jiwa dan tubuh kita. Kalau engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa, maka kau nggak mungkin berantem dengan suami 3 hari 3 malam nggak omongan. Nggak usah tertawa ibu-ibu. Amin. Ada di sini yang berantem 3 hari 3 malam nggak omongan. Suami istri tolong angkat tangan. Saya suruh ini para pengerja baptis ulang. Direndam 20 menit. Biar kau buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhmu binasa tapi jiwamu selamat toh? Nggak bisa saudara, kau berkata kau mengasihi Tuhan. Tetapi ternyata kau berantem dengan saudaramu lalu kau nggak bicara.
Itu munafik namanya. Itu bohong. Bagaimana caranya? Ya, kita harus beres dalam mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Jiwa ini pikiran, perasaan, dan kehendak. Walaupun semarah apapun kau sama suamimu, sama istrimu, ya nggak boleh kau nggak bicara, itu nggak boleh. Berarti kau nggak mengasihi Tuhan dengan segenap jiwamu. Orang itu kalau marah, nggak omong, nggak apa, itu sakit jiwa. Dan ternyata banyak orang Kristen sakit. Tertawakanlah dirimu sendiri. Jadi bapak-bapak, kalau ada istrimu sekarang marah-marah nggak omongan, 2 hari bilang, Bu periksa ke psikiater. Lagi sakit. Sakit jiwa itu bukan orang lari-lari di jalan nggak pakai baju, itu korslet. Itu udah korslet itu. Sakit jiwa itu kau marah, ndak bicara sama orang, jiwamu lagi sakit. Karena yang ada dalam jiwa manusia itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Ngerti sekarang ya? Waktu kita mati, jiwa kita ini loh yang akan menghadap sama Tuhan. Yang akan dihakimi ini jiwa kita ini. Ya, keakuan kita ini. Makanya Alkitab berkata selamatkan jiwa. Enggak dibilang selamatkan orang, enggak. Hitungannya orang di hadapan Tuhan itu jiwa. Nah, jiwa kita ini pikiran, perasaan, dan kehendak. Kita harus mengenal Kristus supaya engkau mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi penting kalau kita tahu ini soal jiwa ini. Ya, dan jiwa itu nggak bisa sembuh hanya dengan engkau pergi ke psikiater, dikasih obat, disuntik, nggak bisa. Ada ibu-ibu suaminya selingkuh. Ibu ini pingsan terus. Tiap hari pingsan waktu ketahuan suaminya selingkuh. Bukan cuma pingsan, dia kalau marah suaminya dia cakar. Karena dia pedicure, manicure, kukunya tajam. Dia cakar suaminya ini, luka-luka semua di muka, di badan, di tangan. Dan suaminya hanya pasrah karena suaminya menerima dia sudah bersalah. Karena suaminya selingkuh sama pembantunya istrinya. Memang suaminya ini bukan tipe suami nakal. Dia enggak pernah di luar pacaran sama orang sama apa, enggak. Istrinya tuh bilang sama asistennya ini, yang boleh melayani bapak cuma kamu. Kalau saya enggak ada, saya keluar kota, yang boleh layani bapak tuh cuma kamu yang ngaturin makan. Kan istrinya membuka karpet merah toh. Orang selingkuh itu bukan karena cantik, saudara. Ya, kadang lebih jelek dari istrinya. Lalu istrinya pingsan-pingsan, mereka ini orang cukup punya nama, ya, dan suaminya juga sudah pasrah, dicakar istrinya, digaruk istrinya. Jadi dia merasa bersalah. Lalu mereka ke psikiater lah. Suami istrinya ini udah kena sakit jiwa, marah, kepahitan, luka batin. Psikiaternya ngomong gini, biasanya yang kayak begini Pak bisa sembuh sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Itu pun tergantung dari Bapak bagaimana menunjukkan sikap perubahan Bapak. Waktu psikiater ngomong sampai 1 tahun, suaminya ini sudah membayangkan mukanya ini akan sobek-sobek sampai 1 tahun. Orang kalau sakit jiwa bahaya, saudara. Kenapa orang bisa bunuh orang? Cuma karena tersinggung. Lu pernah kan saya dengar di TV, seorang pengusaha dicari menghilang. Tahu-tahu ketemu sama tukangnya diinterogasi, dia pergi lihat bangunannya, ternyata dibunuh sama tukangnya, dicor. Kenapa? Saya tersinggung sama perkataannya dia. Perasaan saya terluka, jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Waktu perasaan terluka, pikiran ini, otak ini memerintah pada kehendak, bunuh. Makanya Tuhan Yesus bilang seorang pembunuh itu adalah seorang pembenci manusia. Siapa membenci sesamanya manusia, dia adalah seorang pembunuh manusia. Karena pembunuhan bisa timbul dari rasa benci, sakit hati, kecewa. Jiwa ini yang memerintah. Pikiran, perasaan, dan kehendak.
Kenapa kita harus mencintai Tuhan dengan segenap jiwa? Supaya kau nggak sakit jiwa. Ya, banyak juga ibu-ibu nih sakit jiwa, saya tahu. Kasihan ibu-ibu ini, selama ini suami cuma berpikir dia yang tersakiti. Kamu tahu nggak, aku ini cari nafkah untuk mengenai istri ini di rumah lebih stres dari kau, Pak. Apalagi kau suruh istrimu, dia bilang ini 10.000 di tangan istri yang bijak. 10.000 di tangan istri bijak jadi apa ibu-ibu? Togi sekarang 1 kilo berapa? Maaf ya, bayar parkir aja 15.000. Ya, jangan ikuti itu challenge ibu-ibu. 10.000 di tangan istri bijak jadi apa? Nggak jadi apa-apa. Nggak jadi itu. Biar mau disulap nggak jadi apa-apa zaman sekarang. Jangan kau pikir kau yang paling menderita, Pak. Ibu-ibu itu menderita, harus ngurus anak. Apalagi suaminya bilang cukup nggak cukup sekian ya. Nah, istri kan bukan tukang sulap. Amin ibu-ibu. Saya bela kau ini. Jadi tolong aminnya agak kenceng. Iya kan? Banyak orang terluka hari-hari disakit jiwa, saudara. Jangan main-main tapi dengan jiwa ini. Kenapa Tuhan perintahkan untuk kau kasihi ya Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Waktu kau lagi marah sama suamimu, ini jiwamu nih yang bergejolak. Hai jiwaku, kasihilah Tuhan. Waktu jiwamu mengasihi Tuhan, kau gak mungkin lagi marah sama suamimu. Amin. Orang itu harus memerintahkan keakuannya sendiri. Jadi kita harus belajar dengan segenap kekuatanmu. Waktu jiwamu meronta gak mau, kau harus perintahkan pada kekuatanmu. Hei, kasihi Tuhan. Kalau kau mengasihi Tuhan, kau gak boleh marah sama suamimu. Kau gak boleh marah sama anakmu. Kau gak boleh kepahitan sama orang tuamu. Berdamai. Amin. Karena percuma semua yang kita lakukan kalau kita hidup dalam kepahitan. Saya dulu hidup dalam kepahitan, saya sudah hamba Tuhan. Saya menikah dengan suami saya. Saya masih membawa luka batin. Kasihan suami saya, dia pikir dia nikah dengan pendeta. Ternyata pendeta yang sakit jiwa. Benar. Cuma saya ini masih terbuka sama saudara. Saya nggak mau sembunyiin. Karena banyak pendeta yang pencitraan. Ya, saya dulu sakit jiwa, sudah pelayanan saya. Suami saya bilang, "Say, kamu itu kayaknya ada luka batin." Saya marah, saudara. Saya gonggong dia. Saya bilang, kamu jangan ngajari saya ini sudah mendoakan orang pelepasan. Saya tahu itu. Kenapa kamu ngajari saya kamu bilang luka batin, saya nggak kepahitan, saya nggak luka batin. Saya ini hamba Tuhan. Pinter saya. Pencitraan. Dan sekarang banyak hamba Tuhan pencitraan. Di sini pahit tapi pelayanan hebat. Tuhan nggak suka begitu, saudara. Sampai apa? Saya menikah dengan suami saya. Suami saya ini orang Solo. Kalau ngomong nyaris tak terdengar. Ya enggak, saudara? Orang Jawa tuh. Kalau ngomong itu pelan. Nah, ketemu saya ini. Ya, kalau ngomong itu teriak-teriak tercampur dengan kepahitan dan luka batin yang saya masih bawa. Saya kepahitan sama papi saya dulu. Saya nggak bisa mengampuni. Dari kecil saya dipukulin sampai saya jadi Kristen, saya diusir dari rumah tanpa belas kasihan. Dan saya tidak sadar itu ternyata menjadi luka batin yang akhirnya menggerakkan jiwa saya, menggerakkan hati, jiwa dan kekuatan saya. Ngeri, saudara, orang itu kalau digerakkan sama luka batin, dia bisa melakukan segala hal untuk balas dendam. Dan itu saya dulu. Saya nggak ngomong siapa-siapa, saya ngomong saya. Karena saya kepahitan sama orang tua saya. Dan saya sudah Kristen loh. Jangan bilang, setelah ikut Yesus nggak mungkin lah kita ini terpeleset, nggak mungkin kita berdosa. Banyak, cuma belum diakui saja. Nah, saya ngakuin ini di hadapan saudara. Saya pelayanan. Tapi
Kalau saya tersinggung apa sedikit sama suami saya, atau jangankan suami saya, ipar saya nih ngomong sesuatu, yang ngomong ipar saya, yang jadi sasaran suami saya. Benar. Saudara tertawa, tapi suami saya waktu itu stres. Bagaimana kalau dia bersaksi sedikit ya? Boleh ya? Saudara nggak pernah dengar suami saya ngomong kan? Ayo saya sini saya. Sudah ditepuk tanganin loh. Masa enggak maju? Ya, udah ditepuk tangan di jemaat enggak maju yo, ngisin-ngisini toh. Pripun toh yo. Jadi kasihan dia, saudara, dia pikir dia dapat hamba Tuhan, dia bebasir hebat ini. Ternyata, nih saya cerita yang benar loh. Shalom. Ya, satu tujuan saya waktu menikah, saya singkat aja nanti kesaksiannya. Tujuan saya menikah, waktu itu saya melayani Tuhan dan saya ketemu istri saya sudah pendeta dan saya merindukan satu keluarga yang surgawi ada dalam kehidupan saya sebab dua hamba Tuhan menikah otomatis atmosfer surgawi itu ada dalam kehidupan kami. Tapi nyatanya waktu kami menikah bukan surgawi tapi neraka yang saya hadapin. Jadi saya ingat waktu itu, waktu kita masih punya anak satu, setiap kita selisih paham, istri saya itu marah kalau bilang bon cabe itu level 10. Jadi marahnya sangat tidak terkendali dan saya merasa kaget karena apa? Dia hamba Tuhan. Saya juga hamba Tuhan. Kenapa ini marahnya sampai meledak-meledak? Terus setiap sekali salah paham, dia marah, terus dia pukulkan kepala ke tembok. Pukulkan kepala ke tembok dan habis itu dia pasti pergi. Selalu setiap salah paham demikian. Berulang kali demikian, saya waktu itu merenung dan berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya ini merindukan sebuah keluarga yang surgawi, tetapi kenapa surgawi itu tidak ada dalam keluarga saya, bahkan neraka. Saya harus tanggung itu terus, dan saya harus lari kemana saudara? Kita dua-dua hamba Tuhan, masa saya harus lari ke jemaat? Ibu pendeta kalau marah kayak gini kan nggak mungkin. Jadi saya harus ngomong, harus pencitraan. Iya, saya harus nutupin itu. Tapi waktu saya tutupin saya nggak kuat. Setiap salah paham demikian. Tiba-tiba di satu kesempatan, waktu itu jam 11 malam saya ingat, tiba-tiba kita mau istirahat, kita salah paham. Waktu salah paham benar saudara, itu keadaan kamar saya itu seperti neraka, saya mau teriak tidak bisa. Waktu itu dia marah, pukul-pukul ke tembok, tapi biasanya setelah pukulkan ke tembok dia keluar. Waktu itu saya punya hikmat, pintu saya kunci, saya kantongin. Jadi dia nggak bisa kemana-mana, tapi saya ngerasakan itu, Tuhan gimana ini kemudian saya diingatkan satu hal tentang, dari Roh Kudus tentang luka hati. Saya bilang, Non, saya panggil dia Non, coba kamu lihat saya. Coba anggap saya ini papamu. Kamu bilang mengasihi papamu. Dari situ saya lihat dia waktu melihat saya, dia semakin menjadi levelnya bukan 10 lagi, semakin 15 dia meronta. Saya bingung, Tuhan ini gimana caranya? Saya seorang laki-laki dulu pernah belajar karate, tapi tangan ini tidak mampu untuk memukul istri saya. Karena saya ya ada di dalam Roh Kudus ya. Nggak, saya yakin itu waktu itu saya bingung sama Tuhan. Tuhan, saya merenung Tuhan, saat ini Tuhan, saatnya Tuhan. Saya nggak mau kayak gini terus. Kemudian saya minta lagi, dia waktu marahnya sudah mulai reda, saya minta tatap saya lagi untuk kamu mengasihi saya, anggap saya papimu. Tetap nggak bisa, saya layani dia 4 jam saudara. 4 jam meronta-ronta, nangis meronta terus. Ya, terus kemudian saya bingung, saya berdoa sama Tuhan, tolong saya. Saya nggak mau gini terus. Kemudian saya ingat ada sebuah gitar. Kemudian saya main, saya cuma nyanyi gini, kasih dari surga memenuhi hati ini, kasih dari Bapa surgawi. Saya melayani dia saudara 4 jam.
kelepasan terjadi. Dan jam 2, jam 3 pagi itu satu pemulihan yang luar biasa. Akhirnya dia bisa menatap saya dan merangkul saya dan dia bilang, "Papi, aku mengasihimu." Dan ada satu kelepasan yang luar biasa dan luka batin yang bertahun-tahun itu boleh terlepaskan. Dan dari situlah saudara, dari detik itu sampai sekarang dia nggak pernah marah lagi. Malah saya kangen marahnya dia. Haleluya. Saudara tersenyum mendengar kesaksian ini. Tapi kami waktu itu mengalaminya berat. Benar suami saya bilang, dia bingung mau konseling sama siapa. Kita nih hamba Tuhan, saya sudah khotbah. Suami saya juga hamba Tuhan. Hidup kita harus dibalut dengan pencitraan. Nanti kalau enggak jemaat bilang apa? Orang nanti ngomong apa kalau rahasia kita terbuka? Tapi Tuhan itu melihat sampai kedalaman hati. Apakah engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatanmu? Kita bisa pakai jas hebat terlihat di mimbar. Kita bisa dipandang orang, wow pendeta hebat. Tapi kau tidak bisa tutupi hatimu dari Tuhan. Kalau ada kekecewaan, luka batin yang masih kau simpan, itu akan menggerakkan kehendakmu karena itu ada dalam jiwa. Banyak orang saudara menggerakkan sesuatu dan dia bisa melakukan yang luar biasa kelihatannya. Tapi itu didasari dari luka batin, kekecewaan, kepengen balas dendam. Saya dulu gila, saya tersinggung lah, wong suami saya ini sabarnya kayak begini. Dia cuma salah ngomong atau ipar saya yang salah ngomong, saya bisa meledak, saya tempelin muka saya pukulin kepala saya ke tembok. Saya bilang begini, nggak ada orang sayang sama saya, termasuk kamu. Papi saya aja yang orang tua saya tidak sayang sama saya, itu gila loh saudara. Dan saya membiarkan itu mengontrol hidup saya. Saya baru punya anak, bayangkan baru 1 minggu keluar rumah sakit baby. Saya marah sama ipar saya tinggalkan rumah, saya matiin handphone. Saya pergi ke rumah teman saya dari pagi sampai malam. Teman saya bilang gini, "Dep, kasihan lo suamimu ini pasti bingung nyariin kamu, biarin. Biar dia kapok." Teman saya bilang, "Kan yang salah bukan suamimu. Orang itu kalau sakit jiwa, dia suka lihat orang menderita. Terus orang ngomong apa gitu dia tersinggung. Dia marah padahal itu omongan biasa. Karena di sini luka, ya gampang terluka." Akhirnya teman saya diam-diam telepon suami saya. "Dan Debbie di rumahku, datang ke sini jemput." Bayangkan saudara, suami saya itu nggak bersalah. Apalagi ketika anak saya sudah lahir. Itu anak saya saudara saya pukul, saya apa. Tapi ya itulah. Ya Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita ini mengasihi dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Kita mampu kok melakukan firman. Waktu kita bersandar pada Tuhan. Karena Alkitab berkata, apa yang tidak mungkin engkau lakukan karena keterbatasanmu sebagai manusia, itu akan dilakukan oleh Allah dalam dirimu. Amin. Karena kesanggupanku adalah pekerjaan Allah di dalamku. Tidak ada saudara orang yang mampu melakukan firman. Tapi waktu kita duduk di kaki Tuhan dan nangis dan bilang, "Tuhan, aku mau Tuhan. Mampukan aku Tuhan." Saya ini banyak saudara dilukai. Bahkan oleh pendeta-pendeta bahkan. Tapi saya belajar. Aku mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saya percaya semua hal yang Tuhan izinkan terjadi itu kan untuk membentuk iman kita, mendewasakan iman kita. Nah sekarang tergantung kita mau kepahitan atau kita mau berespon dengan benar. Makin benar kau berespon, ya makin cepat engkau diproses oleh Tuhan. Dibawa ke level yang lebih tinggi. Ingat, pencapaian seseorang itu tidak terlihat dari usahamu yang sukses, dari pelayanannya, wow. Dari apakah hidup kita ini berkenan atau tidak sama Tuhan. Dan semua persoalan rahasia hati kita itu kitalah yang tahu. Orang tahu, orang lain tidak ada yang tahu. Makanya Alkitab bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan.
Kalau saya pakai baju kebalik, ya pasti hospitality-nya, pengerjanya udah ngomong, Bu maaf baju ibu kebalik. Tapi kalau hati saya yang kebalik, siapa yang bisa kasih tahu saya? Bahkan Pak Yusuf gak bisa kasih tahu saya. Bu Debi maaf kenapa? Hatinya ibu kebalik. Ibu senyum tapi di hati dongkol, kan gak ada yang tahu. Urusan hati, urusan kita dengan Tuhan. Tapi percayalah kalau hatimu ndak beres, jiwamu ndak beres, engkau ndak mengasihi Tuhan dengan hati dan jiwa, berkatmu itu terhalang saudara. Nggak ada damai sejahtera di hidup. Itu berkat yang nomor 1 dalam hidup kita, damai sejahtera dan sukacita. Mau sekaya apapun orang kalau nggak ada damai dan sukacita buat apa? Sebaliknya, semiskin apapun kita, waktu ada kebenaran, ada damai, sejahtera, dan sukacita, itu kita lebih dari pemenang loh saudara. Amin. Itu berkat Tuhan. Makanya kita belajar hari ini, Tuhan bilang, ayo kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau memperhatikan. Ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya apa? Berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Perkatakan dan ucapkan dan ajarkan firman Tuhan agar kita mengasihi Tuhan. Ya, dan dikatakan haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Bayangkan loh firman Tuhan itu harus selalu kita bawa di dahi, itu di otak kita nih. Tanamkan firman Tuhan. Ya, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumah dan pada pintu gerbangmu. Ya, maka apabila Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai barang yang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur tidak kau gali. Tuhan akan melakukan semuanya saudara. Kebun-kebun anggur, kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, 12 berkata, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Haruslah apa? Takut. Baca bersama. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Saudara, dari awal bangsa Israel sebelum masuk ke tanah perjanjian, yang Tuhan ulang-ulang itu supaya mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan mereka. Ayo kita mulai itu dari dalam keluarga kita. Tadi pagi saya menyampaikan tentang Yosua. Yosua seorang muda yang dipilih oleh Tuhan. Bahkan ketika dia dipilih dia takut, dia bilang, Tuhan aku ini masih muda. Tuhan bilang jangan takut. Asalkan engkau perkatakan kitab Taurat ini, renungkan itu siang dan malam, dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan semua yang tertulis dalamnya, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Kembali Tuhan suruh untuk renungkan firman, hidup takut akan Tuhan. Kita tahu Yosua berhasil. Dan tadi pagi saya sampaikan Yosua pasal 24, itu adalah pidato Yosua yang terakhir kepada bangsa Israel setelah mereka berhasil masuk ke tanah perjanjian. Sebelum Yosua mati, Tuhan suruh Yosua kumpulkan segenap umat Israel di Sikem. Kenapa di Sikem? Sikem adalah tempat pertama Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan, waktu itu namanya masih Abram. Abram, pergilah engkau keluar dari negeri sanak saudaramu, aku akan menuntun engkau masuk ke satu tanah yang aku janjikan kepadamu.
Dan Abraham tiba di tempat itu, namanya di Sikem. Dan disitulah Tuhan berfirman kepada Abraham. Dan Sikem tempat pertama, mezbah dibangun oleh Abram untuk mencari dan menyembah Tuhan. Dan tidak secara kebetulan Alkitab itu ditulis. Ketika bangsa Israel bisa masuk ke tanah perjanjian, mereka di Sikem dikumpulkan oleh Yosua. Di tempat yang sama di mana pertama kali Tuhan menyampaikan janji itu kepada Abraham. Ya, dan Yosua mengingatkan kepada bangsa Israel, engkau sekarang sudah masuk ke tanah ini. Yosua, itu kitab Yosua yang terakhir pasal 24. Setelah itu Yosua mati. Ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, Yosua bilang, pesan yang terakhir, hiduplah hormati akan Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Kalau hari ini engkau merasa tidak penting bagimu untuk beribadah kepada Tuhan, aku dan seisi rumahku, kata Yosua, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Oktober, bernya itu apa? Beribadah. Amin saudara. Bikin di Instagram nanti ya. Oktober, bernya apa? Beribadah kepada Tuhan. Kita harus beribadah kepada Tuhan. Sebab Daud berkata, dari dulu aku muda, sampai sekarang aku telah menjadi tua. Tidak pernah aku melihat orang benar itu ditinggalkan oleh Tuhan. Dan tidak pernah aku melihat anak cucunya itu meminta-minta roti, bahkan meminjam. Sebaliknya, aku telah melihat orang-orang yang disertai oleh Tuhan, mereka bahkan menjadi orang-orang yang meminjamkan kepada orang lain. Dan anak cucunya akan mewarisi negeri. Orang kalau hidup menghormati Tuhan, Tuhan perlebar daerahmu saudara. Anak cucumu akan mewarisi negeri. Tapi orang yang tidak menghormati Tuhan, bahkan apa yang ada padamu diambil saudara. Hati-hati loh. Tadi saya di hospitality sama Pak Heru. Dan Pak Heru banyak cerita bagaimana dia dulu kaya raya ya Pak Yusuf ya. Dan akhirnya dia datang ke sini dalam keadaan dia punya hutang ya ratusan miliar. Pak Yusuf bilang, ayo layani Tuhan. Dia bilang, enggak Pak, saya ini lagi banyak utang. Pak Yusuf bilang katanya, kamu nipu orang. Enggak nipu sih, tapi saya bangkrut. Enggak apa-apa kalau bangkrut, yang penting jangan nipu. Ayo melayani Tuhan, besok minggu pakai jas. Dia bilang, saudara, Bu, saya dulu itu kaya, saya sombong, saya angkuh, saya serakah. Kaya, punya uang ratusan miliar. Tapi saya heran waktu itu. Semuanya gagal. Bisnis ini gagal, bisnis itu gagal. Saya bilang, kok bisa ya Pak? Ya itu Tuhan. Tuhan itu kalau mau berurusan dengan seseorang. Hari ini jangan kita begini saudara. Merasa wah di atas angin. Kayaknya semua yang kita buat terbuka jalan. Belum tentu Tuhan yang buka jalan, bisa jadi setan. Bener. Jangan sombong, jangan serakah, jangan angkuh. Kalau Tuhan mau menghabiskan dalam sesaat saja. Karena Alkitab berkata, orang fasik itu berdiri di tempat yang licin. Sekali dia terpeleset jatuh, tidak bisa dipulihkan lagi. Tapi kalau orang mau bertobat, bisa dipulihkan Tuhan. Saya mendengar Pak Heru bercerita tadi. Disitulah Bu akhirnya saya mulai melayani Tuhan. Dalam keadaan terpuruk, saya mulai menyadari. Dulu saya pikir semua yang saya dapat itu karena kebisaan saya. Karena kemampuan saya. Tapi ternyata ketika dihajar Tuhan, jangan tunggu dihajar Tuhan. Saya ini paling marah sama orang yang tidak mau menghormati Tuhan. Maaf kalau engkau datang ibadah tapi kau gak dengar firman, mending kau pulang. Jangan kau sakiti hati Tuhan. Mending kau tidur di rumah daripada kau datang ke gereja tapi kau sibuk main handphone, kau sibuk ngapa-ngapain, kau tidak memperhatikan firman. Hello. Kau pikir Tuhan butuh kau? Kita nih yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Anak muda dengar baik-baik, kau butuh Tuhan.
Karena dunia ini terus berubah. Sekarang semua digantikan oleh AI. Yaitu Hollywood bikin film yang main AI. Artisnya itu AI, punya Instagram. Bahkan dia bisa di-endorse. Sekarang artis-artis juga nggak menjamin. Karena sekarang bintang-bintang naik dari AI. Lebih cantik dari manusia. AI lebih pintar dari dokter sekarang. Di Tiongkok itu bangun rumah sakit AI. Apa yang nggak bisa digantikan oleh AI? Di luar negeri sekarang pengkhotbah banyak yang sudah AI yang khotbah. Ada yang tanya sama saya, Bu, menurut ibu bagaimana ini? AI khotbah loh Bu, ya setidaknya nggak AI nggak homo, setidaknya AI nggak selingkuh. Karena kan pendeta selingkuh banyak. Setidaknya AI itu nggak sombong, setidaknya AI-nya nggak kepahitan. Amin. Kan Tuhan bisa pakai apa aja tuh. Soal urapan turun sama kau atau tidak itu bukan karena pendetanya, karena hatimu terbuka atau tidak sama Tuhan. Karena Tuhan melihat imanmu. Jangan lihat pendetanya, oh ini pendeta bagus, ini tidak bagus. Firman itu berkuasa. Waktu firman itu disampaikan hatimu terbuka, firman itu akan bekerja dalam hatimu. Tapi kalau engkau nggak mau terbuka bagi Tuhan, biar pendeta siapa juga yang kuat bersini, biar Tuhan Yesus yang bicara juga kau nggak dengar kok. Hati-hati saudara. Anak muda ke depan, kau belum cari kerja ini, kau masih kuliah, padahal orang yang dipecat sudah puluhan ribu. Iya enggak? Buka matamu lebar-lebar, jangan santai. Jangan santai. Orang-orang yang lulusan cum laude sekarang nganggur loh. Ya, kau sudah otak pas-pasan, maaf ya, keahlian enggak punya. Nggak takut Tuhan, nggak menghormati Tuhan, mau jadi apa kau? Maaf ya, saya ngomong memang harus begini toh ngomongnya. Udah nggak usah main-main lagi kan sekarang, udah mau kiamat. Bener nggak? Saya tuh ngomong saudara, ya otak pas-pasan, semuanya nggak ada, keterampilan nggak ada, kok nggak takut Tuhan? Setidaknya walaupun kita ini nggak pintar-pintar banget, tapi kita takut Tuhan. Tuhan tuh bisa pakai orang yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan. Tuhan bisa angkat hidupnya dengan cara-cara yang supranatural. Amin. Coba kamu bayangkan gak bagaimana Tuhan angkat Yusuf jadi Perdana Menteri di Mesir. Untuk seorang bisa jadi Perdana Menteri, dia kan harus melewati tahapan-tahapan. Benar gak saudara? Tidak mudah loh. Tapi waktu dia takut akan Tuhan, Tuhan angkat Yusuf bagaimana? Lewat penjara. Yang harusnya itu menjadi kutukan bagi manusia. Kok di penjara? Habis sudah karirmu. Tapi waktu Tuhan yang bekerja, justru di penjara, Yusuf ketemu dengan Raja Fir'aun. Itu loh cara Tuhan yang di luar akal logika. Jangan pakai logikamu terus. Karena Alkitab bilang terkutuklah orang yang mengandalkan kepintarannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Banyak hal-hal supranatural yang bisa Tuhan buka hari-hari ini. Bagaimana saya hari ini bisa orang tahu saya dengan YouTube, saya ke Australia, saya kemana-mana tuh, saya cuma tulis aja, puji Tuhan landing di Australia. Itu inbox masuk, ting ting ting, Bu Debbie mau ajak makan Bu, mau ngajak ini Bu, tinggal di rumah saya Bu, gini. Saya nggak tahu mereka tuh siapa. Dan siapa yang buat begitu? Tuhan. Saya nggak pernah mau usaha apa-apa loh supaya YouTube naik. Tolong ya subscribe, kirim ke orang. Nggak bisa. Kalau bukan Tuhan yang berperkara, sia-sialah usaha orang membangun sesuatu. Letakkan Tuhan sebagai yang paling utama di hidup kita. Hormati Tuhan. Karena Tuhan berkata begini, siapa menghormati aku, akan kuhormati. Itu firman-Nya loh. Saudara bisa bayangkan Tuhan bilang, siapa menghormati aku, dia akan kuhormati. Kalau Tuhan menghormati kita, makanya gak usah cari muka sama manusia. Gak usah gila hormat, amin. Percuma, ngapain saudara? Cari muka aja sama Tuhan. Bagaimana caranya cari muka sama Tuhan? Dapatkan perkenanannya. Kasihi dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Waktu kau dapat hatinya Tuhan, wow,
Kita cuma bisa akan berkata, wow Tuhan, Tuhan kok gini-gini banget. Benar. Kok gini banget sih Tuhan? Kita baru kepikiran apa, Tuhan sudah lakukan. Hari ini saya dengan suami begitu. Kami ini berdua kalau lihat cuma lihat-lihat ini, kok Tuhan gini banget ya. Oh ya kenapa ya? Tapi dulu juga waktu menderita gitu, kok Tuhan yo gini banget ya. Ternyata sama saudara. Tapi rasanya beda. Ayo hormati Tuhan. Taruh Tuhan pada prioritas yang pertama. Kalau kau sedang ada dalam kesusahan hari ini, jangan cari manusia. Jangan coba pinjam-pinjam uang sama orang. Saya undang para imam musik maju. Jangan, ndak usah andalkan manusia, ndak usah. Duduk di kaki Tuhan. Cari Tuhan, andalkan Tuhan. Datang beri hidupmu yang terbaik kepada Tuhan. Beri hatimu yang terbaik kepada Tuhan. Waktu kau beri semuanya bagi Tuhan, Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita.